So I think we are ready to go back to Arman's question. Sudah Arman, updated, yeah. dia ada kasih tambahan banyak. Pertanyaannya adalah tadi, how do we measure ourselves? The investment we are doing at this time are from God. Dan tulisannya adalah sebagai orang percaya kita merasa mendapat jawaban dari Tuhan untuk membuat bisnis baru di dalam kondisi ini. Mostly karena kondisi yang memaksa untuk pivot bisnisnya dan lebih kreatif. Untuk menindaklanjuti jawaban itu memerlukan investasi yang lebih. Bagaimana kita sebagai orang percaya bisa melangkah tanpa rasa takut untuk melakukan investasi-investasi tersebut? Oke, saya rasa a very good question sih Arman. Saya terus terang nggak tahu apa yang Tuhan taruh di hati kamu dalam kamu untuk menggeser pivot pada bisnis kamu dan menjadi lebih kreatif. Tentunya itu adalah hal yang sangat pribadi antara kamu sama Tuhan. Kalau Tuhan taruh di hati kamu, dan saya bisa sensi mungkin ada beberapa hal yang sifatnya mungkin adalah tantangan yang kamu masuki dengan resiko yang mungkin lebih besar daripada yang biasanya kamu perlu hadapi, dan kamu melakukan itu karena kamu merasa meyakini dan kamu merasa bahwa ini adalah apa yang Tuhan taruh di hati kamu. Mungkin saya bisa menjawab seperti ini. Saya pikir memang dalam bisnis, karena ini mostly saudara doing business, nggak ada bisnis yang bisa kita masuki dengan very minimal risk ya. Ada certain calculated risk yang harus dihadapi dalam setiap bisnis yang ada. However, memang masalahnya adalah kita masuk dalam keadaan sekarang ini adalah keadaan yang tidak pernah terjadi. Everybody is saying that it's an unprecedented time, unprecedented season, unprecedented event. Pandemi terakhir itu 100 tahun yang lalu, 1919, exactly 100 tahun yang lalu. Dan makanya coronavirus ini disebut novel corona. Novel itu bahasa Latin untuk kata new, is a new kind. So the whole thing is new. Makanya kemarin waktu saya ikuti seminar yang dilakukan oleh Harvard Business School, Dutch Leonard bilang bahwa ini sesuatu yang nggak ada orang bisa figure out. Nggak ada orang yang tahu apa-apa tentang ini, nothing is known, dan dia katakan bahwa this is an unfamiliar situation, sama sekali nggak ada yang pernah lewatin, unidentified risk and period, nggak ada yang tahu risikonya apa, and how long it's going to take, and nobody has a solution, it's unknown solution. Nah, yang satu hal yang semua orang agree adalah this is temporary. Semua orang agree, ini sementara. This is not permanent. So, semua setuju, this is temporary. However, the time is indefinite. Nggak ada yang tahu nih temporary-nya berapa lama. So, that's the challenge. Nah, jadi kalau saya kasih anjuran Arman, kalaupun kamu yakin Tuhan taruh atau kamu rasa Tuhan taruh di hati kamu untuk melakukan ini, and you are doing this as a divine investment, as a businessman, you should calculate the risk, you should calculate your investment, bagaimana kamu bisa minimize the risk, dan bagaimana kamu bisa navigate throughout this season yang walaupun temporary, tapi itu indefinite. Sementara ini kan masih belum tahu berapa lama. Nah, kalau kamu bisa mengambil keputusan di tengah-tengah ketidakpastian, quoting Dutch, let me quote apa yang Dutch pernah tulis saya tulis beberapa hari yang lalu. Dia katakan kita perlu rapid innovation under stress, embedded in fear. Ini Dutch Leonard yang bilang. Semua kita sebagai businessman kita ini akan mengambil tindakan, makanya tadi Arman mention dia mau shift dia punya business, the pivotal point secara kreatif. Banyak kita yang harus ganti, geser. Hotel banyak yang geser jadi rumah sakit. You shift. You know? Ada banyak yang menggeserkan bisnis mereka secara kreatif. So you have to take rapid innovation decision under stress, embedded in fear. Nah, kata stress and fear misalnya nggak bisa kita lewati atau kita buang karena kita semua akan menghadapi itu. Apalagi saudara taking more risk. Jadi akan ada additional stress dan ada additional fear yang you take upon your shoulder. Nah, saya cuma titip buat Arman, if you make that decision and you calculate it, dan kamu coba navigate through it, hati-hati, jaga kamu punya perasaan, kamu tahu bahwa you take on additional stress and fear, supaya if you are going home atau you are working from home,
ini nggak menambahkan stres in your communication with your beloved wife. Itu aja sih nasihat saya. That is an awesome advice. And when I hear you saying this word, calculated risk, you know, it makes me just have to ask you this one question, right? Biasanya kalau bukan tentu tidak semua pendeta, tapi biasanya kalau ketemu sama pendeta, kalau ditanya sama jemaat, pertanyaannya tentang investasi, tentang mengambil resiko and things like that. I think like generically the answer is like mari kita berdoa bersama-sama gitu dan kita minta supaya Tuhan memberikan kepada kita jawaban and you know somewhere along that line of works, and I think that is very important, right? I mean like that's the reason why acara ini namanya Faith Driven Entrepreneur. Kita adalah pengusaha Kristen, kita adalah orang-orang percaya, kita percaya dengan kuasa doa. But at the same time, right, gak normal biasanya untuk dengar ada pendeta gitu ya, no pun intended, right? But untuk cerita tentang calculated risk gitu. So I wonder like you know Pastor like saya kalau saya nggak salah Pastor waktu di awal-awal kehidupan Pastor sebelum jadi pendeta gitu pernah sempat jualan sebentar. But as far as I'm concerned, you know for the past 20 tahun, you know you have been a full-time pastor. You're a shepherd istilahnya gitu ya. Tapi how do you understand you know calculated risk? I know that you do, and I thought like maybe you can share with us why do you do that? You know, how do you define faith in that sphere, right? Dan saya rasa itu akan sangat membantu banyak pengusaha untuk mengerti bahwa kita yang jadi pengusaha berarti lebih harus mengerti lagi di zaman-zaman sekarang to take that rapid innovation decision. You have to understand what risk you are calculating before you actually make that decision. Okay, I think this is a very good follow-up question sih, David. Saya nggak berusaha untuk kasih kalian 5 step risk management and crisis management. Saya kira banyak di antara kalian yang sekolah bisnis punya knowledge dan punya kemampuan dan skill untuk manage risk and leading through crisis mungkin better than me. Cuman dalam kehidupan saya, pengalaman saya tadi waktu David ngomong, saya tiba-tiba jadi ingat khotbah saya, I think in 2002, way back. Waktu saya baru pulang ke Indonesia dan kita baru started JPCC started in 1999. Saya pernah khotbah based on my experience, my decision coming back. What sort of investment coming back to Indonesia? Karena compared to my stable life di Europe, coming back to Indonesia, start atau being part of this church called JPCC was a huge risk to take. Karena 98 Indonesia krisis yang sangat besar, saya pulang 98 akhir, awal 99, dan started JPCC, co-started JPCC July 1999. Semua orang bilang I was crazy. Why would someone want to take such a risk? I left my permanent residency di Germany. I left the license bisa do business di situ. I left everything, basically my social security and all the tax yang saya udah bayar 14 tahun di situ. Basically, I left everything behind. So it was not much compared to apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya sekarang, looking down the past 20 tahun sekarang, apa yang Tuhan lakukan di JPCC, buat saya is a great investment. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Tapi masalahnya adalah, orang tanya, how did you know that was a good investment di tahun 99, that you would be willing to put everything at stake di situ ya. Mereka bilang kamu nekat atau berani atau beriman, maksudnya nekat atau beriman kira-kira. Saya pernah khotbah jadi judulnya waktu itu nekat atau beriman. Saya bilang saya nggak pernah nekat. Karena bahayanya adalah kita itu nekat dalam hidup. Saya bilang kita ini harus beriman. Dan ini kan faith-filled entrepreneurship. Nah, ini orang-orang yang penuh dengan iman. Nah, cuman memang kita perlu bisa bedakan kapan kita beriman, kapan itu nekat. Kalau kalian nggak bosan, saya cerita deh satu. Waktu itu saya ingat ilustrasinya itu, waktu dalam proses saya bolak-balik, saya ambil satu ilustrasi singkat ini aja, to show you what I mean by bedanya nekat sama beriman. Waktu itu saya mesti pulang ke Jerman sebentar sama Hana, habis saya menikah, untuk beres-beres sebelum saya balik, coming back for good. Nah, setelah menikah, kita harus pulang untuk ngepak di sana sebelum pulang ke sini. Nah, untuk balik ke Jerman, kita perlu beli tiket 2, waktu itu return tiket Jakarta ke Jerman bolak-balik. Masalahnya adalah kami nggak punya duit sama sekali, not a single cent, nggak punya duit, habis kawin itu.
Terus Hana bilang gimana? Saya bilang ya pesan tiket aja dulu. Gitu. Gila nekat bener. Saya bilang enggak. Kalau pesan belum nekat. Kalau pesan kan perlu langkah. Iman perlu langkah. Betul kan? Iman kan perlu langkah. Kalau iman nggak melangkah kan bukan iman. Pesan aja dulu. Saya pesan bayar nggak? Enggak. Pesan. Nah, Hana udah panik karena untuk pesan pun menurut dia perlu uang. Saya bilang kalau pesan kan belum punya uang. Pesan di travel kenalan dia di Qprint, saya masih ingat Japanese travel. Ya karena dulu dia kerja dia langganan. Singkat cerita pesan. Sampai di hari harus berangkat, itu berangkat ini Sabtu, saya masih ingat betul. Sabtu pesawatnya jam 7. It was a Lufthansa flight jam 7. Zaman itu Lufthansa masih terbang Jakarta. Jam 2 itu tutup. Jadi kita harus ambil tiket sebelum jam 2. Pastor Jeffrey yang ngantar kita, saya masih ingat, Pastor Jeffrey yang ngantar saya sama Hana ke Qprint, drop us off, karena kita nggak punya mobil, to pick us the ticket. Nah, terus Pastor Jeffrey tanya, mau ambil tiket? Duitnya udah ada? Belum. Terus gimana mau ngambil tiket? Ya, saya bakal masuk ke travel dulu ya. Kan perlu iman untuk melangkah. So, buat beberapa orang, itu udah nekat. Oke, let me explain to you. Nanti kalian decide apakah itu nekat. Hana juga udah agak panik ini gimana. Saya mau masuk dulu. Kan masuk kan nggak bayar. Ya toh? Ambil tiket juga belum bayar. Perlu iman. Saya masuk. Singkat cerita, tiketnya dikasih. Terus orangnya bilang, ini Sabtu anyway, nanti ditransfer aja sampai Senin. Tiketnya ditransfer. Saya bilang, oke, I'll transfer on Monday. Saya ambil tiketnya. Karena udah panik, karena dia tahu betul kami nggak punya duit. Terus Hana bilang, what are we gonna do? Saya bilang, pesawat kan jam 7. Berarti we need to check in at 5, jam 5. Itu kan masih jam 2. Kita pulang dulu, kita ngepak dulu. Kita perlu ngepak. Long story short, kita ngepak. Mulai dari jam 2 sampai jam 4-an. Miracle happen. Suddenly, uang tiket kami punya. Dititipkan, saya titipkan to my sister, saya bilang sama dia, kamu hari Senin, the first thing in the morning, you transfer to this company, the tickets. Nah, jam 4:30-an, kami on the way to airport, karena tiket sudah ada di tangan. Masalahnya adalah, untuk di Jerman, kami belum punya duit, dan zaman itu mesti bayar fiskal, 2 orang itu 2 juta, 1 orang 1 juta. Karena bilang, ya, tapi nggak ada uang fiskal. Saya bilang, berangkat dulu aja. Ke bandara kan cuma perlu tol. Tol kita punya. Let's move to bandara. Kalau sampai di bandara nggak ada uang fiskal, we ended up coming back home, ya paling cuma rugi uang tol. So we drove, dan my sister drove us ke airport, dan tengah-tengah jalan, suddenly somebody call dan berkata ada berkat dan benih buat kita. Was exactly 2 juta ditransfer. Dan kemudian kami bisa bayar, dan kami berangkat dengan uang 570.000 yang tersisa di rekening Hana. Dan we brought about, ya, Deutschmark zaman itulah, mungkin less than 100 Deutschmark. Kita berangkat ke Jerman. Dan the rest is history. Kami akhirnya bisa pulang dan lain-lain. So, yang saya mau cerita sama kalian adalah take away adalah gini. Not at any single point di mana when I stop the whole process that I will bring harm to anybody. Kalau saya take tiket malam itu, kalau saya nggak kekumpul uangnya, I would stop from going. Saya nggak akan nekat terbang ke Jerman dan meninggalkan hutang hari Senin. No. I will stop going, dan hari Senin saya akan balik ke travelnya. Saya bilang I cancel. Saya perlu kena 25% cancellation memang. That's a risk that I have to take. That's what I mean by calculated risk. Saya nggak akan put my nama baik in jeopardy, membahayakan nama baik, saya kabur, nggak bayar hanya karena alasan beriman. So, at any point saya bisa stop. Kalau kalian tadi trace back all the story, at any point I can stop. Dan I can carry the responsibility untuk menanggung tindakan iman saya tanpa merugikan dan menyakiti siapapun juga. So, I hope that helps anybody who has to take risk. Banyak kita take the risk karena kita mau beriman, karena memang iman itu ada risiko yang kita ambil, tapi kita nggak kalkulasi sehingga kita mendatangkan kerugian yang tidak bisa kita tanggung dan kita tidak mampu bertanggung jawab untuknya. I hope that makes sense to everybody. That is very good. And I'm browsing through the Q&A over here. Ada banyak pertanyaan tentang bagaimana mengambil langkah iman, bagaimana mengalahkan ketakutan saya. For all of you yang ada pertanyaan seperti itu, I hope that what Pastor just shared with you
itu ada sesuatu yang memberikan kekuatan kepada kalian. Sangat sering sekali rasa takut itu dalam bahasa Inggrisnya adalah fear, dan ada akronim yang dibikin namanya adalah false evidence appearing real. Ya kan, bukti-bukti yang salah tapi kelihatannya seperti benar. If you're listening, cuman booking itu masih belum beli gitu. Kita cuman lagi, so there is evidence that you gotta follow as you do it. Tapi pada satu titik tertentu, I think apa yang barusan Pak Sur katakan, sesuatu yang kita juga semuanya, khususnya kita nih ya pengusaha ya, kalau udah janji sesuatu, nama baik kita itu lebih penting daripada hanya sekedar mendapatkan sesuatu in the short run, right? So I think that beberapa pertanyaan ini saya akan skip. Not because it's not important, but because I think that apa yang Pastor baru sampaikan is actually something very important. Pastor, you want to add something else? Let me say sedikit lagi pertama di sini. Karena saya rasa setiap kita ada dalam keadaan yang berbeda-beda. Karena ini awalnya mulai dari krisis kesehatan, kemudian merambat menjadi krisis ekonomi, dan akhirnya menjadi krisis keuangan. So, tapi masalahnya adalah setiap kita dalam keadaan yang berbeda-beda. Karena krisis kesehatan, ada yang dalam krisis kesehatan, ada yang dalam krisis ekonomi. Nah, kalau saudara tadi yang bicara soal bisnis saudara, ada yang bisnis saudara dalam krisis memang. Kalau saudara masuk dalam kategori bisnis-bisnis yang kena krisis. Tapi nggak semua ekonomi atau tidak semua bisnis ada dalam krisis. Karena ada banyak bisnis yang sekarang ini justru sedang naik. Mereka yang providing services di telekomunikasi, bahkan di game services ini naik, fitness industry ini sedang booming. So, semua orang beli treadmill. Semua orang beli, yang mampu ya, yang beli treadmill, all the fitness equipment, gaming industry is booming. Ada banyak food industry juga, ada yang booming, ada yang enggak tentunya. So, enggak semua bisnis atau enggak semua ekonomi dalam krisis, dan tidak semua keuangan dalam krisis. Ada orang yang mengalami krisis, ada orang yang tidak mengalami krisis. Jadi, to put into the perspective, ya tinggal saudara ada di bagian yang mana. Nah, semakin saudara ada di posisi keuangan yang ada di risk yang sangat besar, at risk, ya, tentunya saudara ke-expose kepada tantangan yang jauh lebih besar kalau saudara mengambil langkah investasi. Beda dengan kalau saudara ada di posisi yang tidak krisis itu dalam keuangan saudara. Karena sangat tergantung pada bagaimana saudara selama ini mengantisipasi. Ada perusahaan yang saat ini sudah secara cash flow dan keuangan sudah sangat susah. Ada perusahaan yang memang revenue-nya drop tremendously, tapi karena mereka anticipated, mereka punya saving dan lain sebagainya, mereka masih bisa survive. So, kita semua dalam keadaan yang sangat berbeda-beda. Nah, kalau kalian ingat di sejarah di Alkitab, Yusuf was the king of anticipation. Dia ngajari Firaun bagaimana anticipate 7 tahun kelimpahan, how he saved up 7 tahun, untuk bisa antisipasi 7 tahun kelaparan. Saya nggak mau perpanjang terlalu detail. Kalau kalian baca di Alkitab, dia punya saving itu flat 20%. Selama 7 tahun kelimpahan, flat 20%. Tetapi dia bisa di akhir 7 tahun, ya 7 tahun kelimpahan, dia save up 20% flat, tapi di 7 tahun kelaparan, dia bukan hanya berhasil kasih makan semua lewat, dia masih punya sisa untuk beli aset semua negara-negara sebelahnya. So, Mesir menjadi negara yang jauh lebih kaya. Nah, kalau saudara ngerti finance, saudara tahu kalau dia savingnya flat 20%, tentunya perkaliannya nggak flat. Karena kalau dia perkaliannya flat, bagaimana 7 kali 20%, 140% bisa hidupi 700% dan 7 tahun. Dan plus-plus lagi. Berarti dia berhasil dalam 7 tahun itu working on an increase of production, karena dia tahu akan ada kelaparan yang datang. Dia berhasil working on increase of production dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan exponentially dia increase, sehingga 20% yang flat ini memberikan dia saving yang cukup untuk anticipate 7 tahun plus-plus. Gitu. Nah, tentunya semua pasti yang bilang, kalau seandainya saya tahu dan dengar ini sebelum COVID ini datang, tentunya akan jauh lebih baik. However, menurut saya, ini masih nggak terlalu terlambat untuk saya anticipate sekarang. Kalau sudah sekarang anticipate, working on apapun yang ada di tangan saudara, menurut saya masih ada banyak peluang bagi banyak saudara yang mendengarkan, terutama sekarang ini saudara yang sedang ada di webinar ini, there will still be chances untuk saudara bisa anticipate and work on it.
Sehingga saudara bisa ya calculate waktu saudara invest. Dan buat saudara yang punya saving, this is the time to invest sebenarnya. Tapi buat saudara yang ada di crisis finance, ya tentunya saudara nggak bisa lakukan investasi, saudara harus kemudian lakukan hal yang lain tentunya. I hope it That's makes sense. very good. You were talking about all the percentage, and I can see the comment box. Semua yang saya kenal, yang orang finance, everything is like super awesome, super awesome. Saya No, bukan it's orang very finance good. tuh, cuman saya belajar Alkitab ya. This all Yeah, types yang dapat dari Alkitab sih, yang keep me thinking. yeah, that is very, very good.